Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat pagi juga Bung Philip. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya teman-teman ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk sahabat Lingkar Madani yang masih sampai sesi 3 ini masih ikut bergabung ya di kelas ini. Makasih juga udah ngeluangin waktunya dalam kegiatan daring kapasitas organisasi dengan judul ini kita serial 2 ya, cara positif membangun komunikasi dengan pihak eksternal. Narasumbernya nggak berubah ya, masih sama dengan Bung Philips. Bedanya mungkin sekarang itu sesi 3 ya. Dan sekarang sesi 3 latihan penulisan, polisi brief, dan ringkasan eksekutif ya teman-teman ya. Langsung aja paparan dari kita lebih ke ini ya Bung Philips ya, membahas hasil tugas kemarin ya. Langsung aja kita panggilin Bung Philips. Aku langsung kasih ke Bung Philips aja ya. Makasih, Makasih, Philips. Mbak Indah. Selamat pagi, kawan-kawan. Seperti tadi disampaikan oleh Kakak Indah, Mbak Indah. Harusnya hari ini kan kita evaluasi berlatih ya. Jadi kita evaluasi tulisan yang pekan lalu sudah saya minta kawan-kawan buat ya. Entah itu policy brief atau executive summary. Kirim ke saya, lalu nanti akan saya evaluasi. Saya bikin catatan, lalu pagi ini kita lihat sama-sama. Tapi ternyata yang masuk ke saya sampai dengan hari ini, pagi ini cuma 2 orang yang ngirim apa namanya latihan eksekutif summary, Mbak Monica sama Kakak Afrizal, ya cuma 2 orang. Karena itu dan semuanya mengirimkan eksekutif summary. Karena itu saya merasa mungkin kita pagi ini kita akan mulai dengan latihan online ya di sini. Jadi saya mengambil teks punya Kakak Monica, ya ada teks pendahuluan ada 5 alinea itu. Nah, saya mau minta kawan-kawan nanti di sini juga untuk bikin ringkasan eksekutifnya gitu ya. Jadi mungkin masing-masing alinea nanti 5 menit atau 6 menit, 7 menit. Nanti kemudian setelah itu baru kita akan diskusikan bersama gitu ya. Nanti kawan-kawan bikin terus mungkin bisa dikirim ke chat aja atau gimana ya nanti Mbak Indah ya. Gitu. Ya, saya mulai dengan sedikit pengantar ya. Saya mau untuk executive summary, saya mau kasih pengantar apa kembali ke kelas kita pekan lalu ya tentang executive summary sedikit. Ya, jadi kawan-kawan ini yang tugas pekan lalu ya sebenarnya. Kita bikin policy brief atau rencana terus dikirim ke saya, rencananya begitu. Gitu ya, kita evaluasi. Tapi karena tidak dikirim cuma 2, mungkin hari ini kita agak bikin yang berbeda. Jadi saya mau mulai pagi ini dengan latihan. Ini saya ingatkan kembali langkah-langkah penulisan policy brief ya kawan-kawan yang apa namanya executive summary. Jadi nanti teman-teman saya harapkan nanti baca dulu apa namanya teksnya gitu ya. Lalu pahami dulu maksud teksnya gitu ya sebelum mulai meringkas gitu. Nah, apa akan ada permintaan khusus untuk latihan ini? Permintaan khususnya adalah ya bikin ringkasan eksekutif summary dari teks yang akan saya kasih, ya seringkas-ringkasnya, tetapi juga sekaligus dia memuat semua intisari dari teks yang akan kita ringkas itu. Nah, kan setelah itu baca cepat, dapatkan gambaran umum, ya, lihat hal-hal utama, poin-poin utamanya, lalu langkah ketiga baru kemudian bikin ringkasan per paragraf ya. Kira-kira ini paragraf ini tentang apa, itu mungkin ingat aja, tetapi lalu kemudian poin pentingnya apa itu dicatat. Seperti sudah kita buat dalam latihan kita pekan lalu ya sebenarnya juga ini saya mau teman-teman berlatih lagi di sini lalu setelah itu kita rumuskan ulang pikiran tersebut dengan bahasa kita sendiri ya kita susun kita kemudian rumuskan dengan bahasa kita sendiri lalu setelah itu kita gabung lagi jadi kan biasanya ketika kita buat itu kan per alinea terus nah begitu selesai per alinea itu semua atau per bab per subbab kita gabung semua kita kasih judulnya seperti yang saya sampaikan ke kawan-kawan itu sedapat mungkin
judul dalam ringkasan eksekutif itu sama. Ya, kalau bisa usahakan sama dan saya sarankan mungkin sebaiknya sama dengan judul laporan asli. Sehingga bisa relate orang yang menerima eksekutif summary secara terpisah misalnya itu langsung tahu bahwa ini adalah ringkasan dari laporan panjang yang ini gitu ya karena judulnya sama gitu. Demikian pula di latihan tidak ada, tapi kalau ada struktur misalnya ada subjudul yang mau dimasukkan atau subbab gitu yang mau dimasukkan, itu nama-nama subjudul subbab itu dalam ringkasan eksekutif itu semestinya sama dengan bab atau subbab dalam dalam apa namanya laporan utamanya. Dengan demikian itu ketika baca lihat struktur dari eksekutif summary-nya itu setara dengan struktur laporan utamanya gitu. Mau di mau di mau di apa namanya dipadatkan nggak apa-apa. Jadi beberapa subbab misalnya oh ini terlalu banyak subbabnya nanti di eksekutif summary-nya ini kira-kira bisa digabungkan ini subbab-subbab. Nggak apa-apa, tapi penggabungan itu usahakan nama dari subbab baru penggabungan itu harus setara dengan struktur atau logika struktur yang sama dengan subbab-subbab yang digantikan dalam laporan yang sebenarnya, kawan-kawan. Gitu ya. Itu setelah digabungkan, lalu keenam itu kawan-kawan ya kita harus mengeditkan kembali tuh. Kita gabungkan lengkap, lalu kita edit ulang penulisannya, penggunaan katanya, pilihan kalimatnya dan sebagainya. Setelah itu baru selesai ya kita serahkan. Jadi kira-kira saya ingin ini langkah-langkah yang kita rumuskan secara teoretik, tapi dalam pekerjaannya itu kan sekali jalan ya kawan-kawan ya. Maksudnya kawan-kawan melakukannya itu sambil jalan sekaligus. Nah saya minta ini yang barangkali kita lakukan pagi ini. Jadi saya punya satu teks, saya ambil dari teks asli yang kemudian diringkas oleh Mbak Monika. Ya, saya minta izin Mbak Monika sudah ada belum ya? Bu Monikanya belum join sih, Bung Oh Philips. iya, Ya. saya kira nggak apa-apa ya. Itu apa kita pakai aja teks dia kita untuk berlatih karena dia sama apa kakak Afrisal saja yang kirim. Jadi kita pakai teks dia ada pendahuluannya. Saya ambil bagian pendahuluannya aja. Jadi kakak Monica itu mengirimkan semacam laporan kegiatan, ya, yang kemudian dia dia coba ringkas, ya, laporan laporan kegiatannya. Nah, saya sudah bikin catatan nanti berkas saya akan kirim ke dia untuk catatan tentang executive summary yang dibuat. Nah, saya pakai pendahuluan laporan dia itu untuk kita berlatih pagi ini, kawan-kawan. Ada sekitar 5 alinea, kalau saya tidak salah ingat. Kemudian saya mungkin kita punya waktu, saya kira kawan-kawan, nanti saya kalau mungkin 25 sampai 30 menit lah, ya saya kasih waktu untuk meringkas kawan-kawan meringkas itu. Mungkin per alinea karena di layar ini nggak bisa muncul sekaligus. Nanti kita akan munculkan per alinea aja. Saya akan munculkan dulu pelan-pelan. Nanti kawan-kawan baca satu kali. Saya naikkan pelan-pelan. Setelah itu nanti akan per alinea barangkali 5 sampai 6 menit ya per alinea. Nanti kemudian kawan-kawan sambil kerjakan. Nanti setelah itu 6 menit naikkan lagi alinea kedua dan seterusnya. Nanti sampai akhir mungkin tadi kita minta kawan-kawan kirimkan tugasnya itu. Nah, sambil nanti kemudian saya akan bahas ya kita akan kemudian masuk membahas. Jadi mungkin sebagai langkah pertama saya akan coba naikkan pelan-pelan kawan-kawan silakan baca ya mulai sekarang per alinea barangkali satu alinea 1 menitan gitu ya. Nanti silakan baca nanti saya naikkan lagi pelan-pelan. Nanti setelah kawan-kawan baca semua saya akan kembali lagi ke alinea pertama. Lalu saya kasih waktu kawan-kawan untuk meringkas ya mungkin dari alinea pertama sampai dengan alinea terakhir mungkin masing-masing alinea tuh 5-6 menit lah ya. Saya kira mulai dari sekarang ya, mungkin kawan-kawan coba dibaca ini, kita berlatih di sini ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu ya. Kalau kita membuat ringkasan eksekutif gitu atau tulisan, gitu. Nanti kita bisa menilai masing-masing di ujung kira-kira mana yang lebih efektif, mana yang kira-kira lebih ringkas, tetapi dengan apa tingkat ketepatan yang cukup kan begitu. Saya mulai mulai dari sekarang ya, kawan-kawan silakan baca. Ini saya naikkan pelan-pelan. Baca cepat aja dulu untuk yang pertama.
Ini sudah kelihatan kawan-kawan? Udah, Bung Philip. Iya. Ini apa namanya alinea pertama ya dari latihan yang tadi. Ada yang mau kira-kira yang sudah mengerjakan tadi? Kira-kira menurut kawan-kawan apa namanya? Oh ini alinea pertamanya ya? Bener ya? Bukan kayaknya. Bukan ya? Iya, bukan kayaknya. Ini ada kali berapa ya? Ntar saya. Ini ya alinea pertama ya harusnya ya. Nah, itu betul. Ini alinea pertamanya ya kawan-kawan ya. Ya, benar. Ya, mungkin ada yang coba apa namanya apa bisa bisa bantu kita kira-kira sudah dikerjakan tadi menurut kawan-kawan yang poin penting dari alinea ini kira-kira yang kalau dikeluarkan untuk kita ringkas untuk ringkasan yang pertama untuk alinea ini kira-kira apa nih? Mungkin bisa nanti sambil kita diskusikan bersama. Nah, kalau saya kemarin coba jadi seperti tadi yang saya uraikan di depan, saya coba membuat ringkasan ini dalam beberapa langkah sesuai teori yang tadi lah. Jadi saya bikin ringkasan per alinea dulu, lalu nanti kemudian di belakang saya gabungkan, lalu nanti setelah itu kita edit lagi untuk lihat mana yang bisa dihilangkan, mana yang perlu ditambahkan, posisinya ditukar atau dibalik dan seterusnya untuk menurut saya menghasilkan ringkasan yang paling paling ringkas, tetapi juga dengan tidak menghilangkan esensi daripada teks ini. Kalau yang saya buat kira-kira untuk alinea pertama ini nanti kawan-kawan silakan kasih komentar ya menurut saya. Sedikit Bang Philip. Ya, dengan teman-teman sekalian. Pertama, mungkin baru pertama ini saya bersuara barangkali. Saya, ya, jadi siap. Sebenarnya ini yang pertama, ini sebenarnya pekerjaan yang agak sulit kalau saya bagi pribadi ketika pada Oh, entah menyusun proposal, entah menyusun ringkasan eksekutif begitu ya, mengedit, hmm, meringkas tulisan-tulisan ini karena agak sulit sebetulnya. Tapi tidak apa-apa saya coba ini supaya juga bisa dikoreksi oleh teman-teman. Nah, untuk ya, alinea pertama ini, alinea ada beberapa hal yang menurut saya bisa dihilangkan dan ada juga menurut saya itu kata itu saya tambahkan Bang Philips. Begitu ya. ya, Contoh misalnya di ini kan kalau lihat judul menonjolkan habitat buaya badas dan bekantan misalnya. Sehingga pada alinea pertama yang menyebutkan beberapa satwa yang dilindungi itu saya coba hilangkan sebenarnya Bang Philip. Jadi cukup ya, memunculkan dua satwa ini buaya badas hitam dan bekantan. Jadi yang lain saya coba hapus, buaya supit, kucing kandang, ya saya menganggap akan mempengaruhi pembaca begitu karena di judul itu hanya dua satwa itu yang disebutkan. Itu yang pertama. Tetapi bahwa saya tidak menghapus, jadi menghapus eh, jadi banyak jenis burung serta keanekaragaman hayati itu yang lain-lain itu saya tidak sebut tidak perlu dihapus menurut saya ya. Yang mempertegas sebenarnya di lokasi ini sebenarnya banyak satwa yang memang dan kondisi biodiversitinya yang cukup tinggi. Nah, kira-kira hmm, begitu. Kira-kira begitu. ya, Itu yang oke, saya hapus. Kemudian yang di baris keberapa ya kalau di situ ya. Saya bacakan saja. ya. Kemudian para apa di paragraf terakhir itu ya Enggak, kondisi. paragraf pertama dulu. Paragraf pertama dulu. Oh iya ya, yang maksud saya yang paragraf pertama ini di barisan Eh, keberapa itu kondisi kerusakan diperburuk dengan. Nah, saya bilang kondisi ah, kerusakan itu saya hapus saja kondisi kerusakan menurut saya, langsung aja diperburuk gitu. oke, Nah itu sudah oke, menunjukkan apa? Itu sudah kerusakan gitu loh. Diperburuk dengan ya, adanya kebakaran lahan dan seterusnya. Itu jadi kondisi kerusakan dihapus saja sampai titik kemudian RT RW LBSM gitu ya Kutai Timur
Nah, saya menambahkan kata di sebenarnya di situ dalam dokumen RT RW begitu ya. LBSM, LBSM, saya menghapus sebenarnya itu di Kutai Timur lahan basah berada pada areal cekungan air tanah Sendawar gitu yang jadi saya merubahnya menjadi kalimat utuh itu dalam dokumen RT RW LBSM semestinya menjadi zona konservasi air tanah. Itu cukup begitu. Nah, itu kira-kira yang saya coba buat Bang Philips. Karena Ya, tadi di awal saya menyebutkan agak sulit sebetulnya untuk mengedit-edit ini. Terima kasih Bang Philips waktunya. ya baik. Terima kasih kawan-kawan. Saya kira terima kasih ya. Ini yang kalau kawan-kawan lihat yang hitam tebal itu kira-kira saya coba untuk meringkasnya yang periode putaran pertama ya. Saya coba meringkas alinea pertama itu di situ. Saya kira sebenarnya intinya sama tadi ya dengan yang tadi disebutkan. Ada banyak di alinea pertamanya ada beberapa pengulangan, ada beberapa pernyataan yang sebenarnya bisa kita hilangkan ya. Jadi itu saya hilangkan, tapi saya tetap pertahankan di sini. Saya kira bagian penting dari alinea pertama ini yang perlu tetap dipertahankan itu bahwa LBMS ini merupakan sebuah area konservasi. Kemudian area konservasi ini penting karena tadi ada berbagai habitat di sana yang dilindungi dan juga dia menjadi area resapan gitu ya dan itu dipertahankan. Lalu kemudian yang juga penting di alinea pertama ini adalah problemnya. Dia memunculkan problem kenapa program ini ada, yakni apa namanya mulai terjadi apa kerusakan ya, kerusakan atau ancaman kerusakan bagi lahan ini yang merupakan akibat dari pembukaan kebunan sawit, kebakaran lahan, terus eksploitasi yang serampangan. Padahal tadi seperti yang tadi juga disebutkan bahwa area ini sebenarnya harusnya merupakan area konservasi. Jadi tiga poin utama itu saya coba pertahankan, tapi dengan membuatnya lebih ringkas dalam ringkasannya. Jadi kira-kira ini kawan-kawan bisa baca. Dari saya merasa saya setuju ada tiga poin itu kita kutip, kita masukkan ke di sini ke sini. Nah, alinea kedua ada yang mau, nah ini alinea kedua, Ayo teman-teman, alinea kedua ada yang bisa menanggapi gitu ya Bung Philips ya. ya Ya kalau saya coba kedengaran. meringkasnya itu, ya kalau saya coba meringkasnya itu agak sedikit lebih ringkas ya dari ini. Mungkin kayak sejak tahun 2009 itu PT Cipta Davia Mandiri itu, ya, oh bukan ya, ini yang Bupati. Ya, Jadi kalau saya coba meringkasnya itu yang SK yang dikeluarkan sama Bupati itu poin utama tetap masuk, kemudian forumnya itu juga masuk, kemudian anggota-anggota yang masuk, anggota forum itu juga masuk, kemudian ada verifikasi lapangan dan luasan di peta luar. indikatif, kemudian ada rencana aksinya gitu. Jadi kalau saya singkat itu Bupati Kutai Timur telah mengeluarkan SK nomor sekian yang membentuk forum pengelolaan Mm-mm. kawasan ekosistem potensial lahan basah Masangat Suwi. Kemudian anggota forum itu terdiri dari pemerintah kecamatan OPD terkait di Kutai Timur dan provinsi. Kemudian ada perguruan tinggi Litbang dan LSM. Kemudian habis itu verifikasi lapangan dilakukan pada November 2016 dan menghasilkan peta indikatif KEE, LBMS, luas 13, sekian. Rencana aksi, kemudian rencana aksi KLBMS ini hanya mencakup aspek konservasi dan belum terrealisasi secara merata kepada semua anggota forum. Begitu, Bang Filipus. Kedengaran kah? Iya, saya kira iya ya, saya setuju ya poin-poin tadi. Jadi yang penting, poin penting dari alinea ini yang mungkin kalau kita perlu pertahankan ketika kita meringkas itu soal bahwa keputusan bupatinya ya, itu terus apa indikatifnya, terus pembentukan forum itu ya, pembentukan forum, lalu penyusunan rencana aksi ya, itu kemudian kemudian muncul problem ya di bawah itu ya, saya kira itu juga perlu digariskan bahwa ternyata belum semua paham, lalu kemudian keterlibatan mereka juga masih parsial, saya kira. Jadi saya kira sepakat gitu, cuma kita coba meringkasnya menjadi lebih pendek aja saya kira kan begitu ya. Nah kira-kira kalau yang saya buat kira-kira begini dalam bentuk kalimat yang lengkapnya. Jadi mulai dengan SK Bupati, saya tidak memasukkan yang tadi PT itu ya, kawan-kawan, karena itu bukan bagian yang terlalu penting ya bagi laporan ini menurut saya. Saya nggak tahu kawan-kawan sependapat atau tidak. Jadi itu tidak saya masukkan, jadi langsung ke seperti tadi, langsung ke bupatinya, gitu. Karena itu yang paling penting soalnya penerbitan SK ya, gitu. Terus yang kedua, kalimat kedua itu soal pembentukan forumnya.
Lalu kalimat ketiga tadi soal peta indikatif gitu ya. Lalu kalimat keempat itu tadi problem, soal problem ya, bahwa masih ada terlibat yang persian. Saya kira sama ya dengan tadi. Ini bentuk kalimatnya. Ada kawan-kawan yang kira-kira bisa mau mendiskusikan usulan ringkasan dari saya ini. Misalnya, oh ini harusnya masukkan itu atau harusnya dikurangkan ini lagi. Ya. Ya, Clear Kalau Bang tidak ada Filipus, kita terus sudah ya. dikit Oh Bang iya, ketahuan Philip. belum silakan, masing-masing silakan, paragraf kalimat itu? silakan. Ah, tadi kalau Bang Philip sempat menyampaikan alinea kedua itu Bang Philip hapus gitu ya untuk meringkas gitu eksekutif ini gitu. Nah, kalau Apa? saya pendapat saya pribadi gitu Bang Philips, ada informasi yang cukup penting di alinea kedua itu yang mungkin tidak mungkin perlu untuk disampaikan di publik lewat ini gitu lewat lewat ringkasan ini gitu. Jadi lokasi ini telah diusulkan untuk menjadi kawasan ekosistem esensial dan disetujui oleh pusat. Memang pemerintah pusat ini tidak jelas siapa yang kementerian lembaga apa yang menyetujui itu dan merekomendasikan dibentuknya forum pengelolaan. Saya kira itu Hmm. informasi yang penting untuk diketengahkan gitu, Bang Philips. Mungkin itu sedikit, Bang Philips. Makasih. Ya, bagus kakak awal. Menurut kakak awal, informasi soal pusat yang setuju dan pusat mengusulkan pembentukan forum itu harusnya tetap dipertahankan dalam ringkasan. Ya, saya kira kalau memang itu dianggap penting, mungkin oke aja boleh. Tapi kalau saya sih merasa dengan terbitnya SK Bupati ini kakak awal, itu kan soal proses, itu kan proses ya, proses persetujuan dan sebagainya, usaha apa namanya, usulan dari pemerintah pusat, lalu sampai kemudian keluar SK. Jadi sebenarnya kebijakan yang tergambar pada proses dari konsultasi dengan pusat dan sebagaimana dan daerah, segala usulan dan itu kan bermuara pada pada penerbitan SK. Gitu ya, kakak awal menurut saya. Jadi sebenarnya untuk untuk ringkasan, karena seperti kita kepahami bersama-sama, ringkasan ini naskah yang kita upayakan sangat pendek sehingga bisa dibaca oleh oleh orang yang terima ringkasan dengan sangat cepat dan bisa memahami maksudnya dengan tepat gitu loh. Jadi tidak perlu semua masuk, tetapi detil yang memang perlu dan penting yang kita masukkan dalam ringkasan. Dan saya merasa dengan kita masukkan kalimat pertama ini, Bupati Kuta Timur telah menerbitkan SK Bupati nomor sekian tentang pembentukan forum, itu proses yang tadi dijelaskan dalam tadi, alinea kalimat sebelumnya soal pusat setuju dan sebagainya, itu sebenarnya sudah tergambar di sana. Ya, apa namanya? Mereka yang baca tidak perlu tahu bahwa ada proses itu, tapi mereka tahu bahwa sekarang sudah ada tuh forum dibentuk melalui Bupati. Nanti kalau dia merasa perlu tahu ceritanya yang lebih detail tentang itu, dia bisa baca laporan panjangnya, gitu ya, ke awal ya. Tapi saya kira Oke, pada akhirnya kembali baik, baik. kem- kembali ke pertimbangan masing-masing kita ketika membuat ringkasan. Ya, kalau kita merasa bahwa ini memang penting seperti tadi kata ke awal ini penting, boleh dimasukkan. Saya kira nggak apa-apa. Ya, tapi kalau saya pertimbangannya tadi bahwa sebenarnya kulminasi ya, apa titik penting dari proses tadi itu sebenarnya di SK ini. Begitu keluar SK ini, semua pembahasan yang di belakang itu sudah selesai sebenarnya. Ya, karena orang kemudian fokus kepada SK ini untuk langkah ke depan. Gitu ya, kakak awal ya. Baik, Jadi baik, ini Mas kira-kira Philip. saya Thank you, usul thank you. ya. Ini kemudian saya usulkan untuk apa ringkasan yang alinea keduanya. Kemudian alinea ketiganya. Kira-kira ada kawan-kawan yang mau, ada lagi yang mau mengusulkan untuk ringkasan alinea ketiga. Nanti kita lihat, saya juga buat ringkasan juga untuk alinea ketiga. Dari Kanida, usulan alinea 3, para pihak dalam forum pengelolaan sudah menjalankan verifikasi lapangan dan menerbitkan peta indikatif KEE LBMS seluas 13.570 hektar. Selanjutnya, forum pengelolaan KEE dan KSDAE telah menyusun rencana aksi kawasan ekosistem esensial lahan basah Mesangat Suwi. Meski demikian, pelibatan anggota forum dan aspek yang disertakan dalam rencana aksi belum holistik. Itu Bung Philip. Oh, ini yang alinea tadi ya sebelumnya ya. Iya, alinea Sorry. 3. Saya kira oke ya. Itu juga saya kira boleh.
Yang ini, kalau yang ini yang sudah di layar kawan-kawan bisa lihat. Boleh saya, Pak? Ya, silakan. Ya, kalau menurut saya mungkin ada terjadi pengulangan juga di sini. Kalau yang kalimat pertama dihilangkan saja karena sudah di atas. Ya, Kemudian yang kedua yang potensi ancaman yang 6 satwa kunci itu sudah tidak perlu diulang, di atas sudah juga. ya, Ya, ya dan betul. kemudian ya disingkat yang di kalimat terakhir bahwa memang meskipun forum sudah terbentuk, tapi belum perlu penguatan karena belum solid lah. Saya kira itu poin pentingnya. Ya, saya setuju ya. Ada banyak pengulangan di sini ya, kalau kita lihat ya. Jadi pengulangan-pengulangan itu saya kira menurut saya sih kita buang saja, kita ambil informasi baru aja di sini sebenarnya, gitu. Jadi kira-kira usulan saya untuk meringkas alinea tersebut. Ya lagi-lagi di kalimat terakhir itu sebenarnya dia merujuk kepada Kurangnya kolaborasi. informasi soal pengelolaan kolaboratif ya, yang secara indikatif itu merupakan salah satu inti ya dari atau gagasan utama dari laporan ini yang sudah tergambarkan juga di judul. Jadi memang itu perlu juga dimasukkan untuk ditegaskan di sini. Gitu ya, kawan-kawan ya. Nah, ini alinea terakhir ya. Ada yang punya mau usul kira-kira alinea terakhir ini apa yang perlu kita pertahankan, apa yang perlu yang bisa kita buang untuk ringkasan eksekutifnya. Iya, Kakak Nirwan silakan. Kalau saya pertama Bang saya yang bisa banyak disingkat di sini yang ini ya nama lembaga yang buat panjang. Kenapa saya tulisan pertama itu bisa dihilangkan? Nah, biasanya di laporan lengkap ada biasanya glosari yang menyebutkan apa sih singkatan-singkatan dari ini. Jadi kalau orang mau tahu tinggal ke belakang saja. Juga ya SIWA, YU, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, apalagi dan lainnya ya. Ini yang singkatan ya. Yang kedua, TFCA juga bisa disingkat. Kemudian Yang kedua maaf saya. ini yang kedua tadi itu ada TFCA. Jadi ini kan Oh, inisiatif juga. Ini jadi langsung aja disebut TFCA. Kemudian kenapa bisa dihapus semua? Karena bisa kita dapatkan di glosari ya di laporan lengkap. Yang kedua, kalau saya kayak begini narasinya ya, saya baca saja. Ya. Yasi Wadai iya. YU adalah organisasi nirlaba yang bekerja di lahan bahasa Sweden sejak 2013 dan 2010. Mereka menjadi anggota forum LBMF juga disingkat ya, karena LBMF dan membantu konsorsium untuk mendapat kemenangan dari berbagai lembaga seperti TFC Kalimantan, ya kan, Asuran Volunteer Internasional, Women Earth Alliance, USAID, dan Yayasan Bumi Lebih Baik. Jadi memang agak singkat sekali ya. Seperti itu sih. Jadi ini kan di bawah-bawah ini yang disebutkan salah satu itu kan dibentuk karena adanya konsorsium tadi di atas. Ya, YU, Yasiwa dan YU. Jadi kalau saya sih itu sih Bang Pius. Iya, iya, Kak Nirwan. Apalagi Terima nggak kasih. terlalu singkat. Ya, saya kira persoalannya memang nanti di ujung kita akan lebih padatkan lagi. Tapi mungkin alinea mungkin seperti itu prosesnya kita perlu coba ringkas, coba dicari summary-nya sambil kita melihat nanti di ujung kira-kira masih bisa dipotong lagi. Tapi beberapa hal yang disampaikan oleh Kakak Nirwan tadi saya setuju ya misalnya soal pendukung dan sebagainya itu mungkin tidak perlu disebutkan semua gitu ya. Satu yang paling utama atau paling besar aja itu karena ini kan executive summary. Ini bukan laporan lengkap, jadi itu sudah mewakili saya kira. Nah, tapi yang soal soal tadi soal ringkasan ya, terus menyebutkan hanya ringkasan saja karena nanti kan ada juga dia ada di itu ya, di kamus istilah. Itu saya kira mungkin bukan begitu ya, Kak Nirwan, karena tadi seperti kita bahas kemarin minggu lalu, ringkasan eksekutif ini harusnya bisa merupakan dokumen yang dibaca terpisah dari lepas daripada laporan utamanya. Artinya tidak ada kan, ya, tidak ada glosari, tidak ada apa namanya kamus istilah gitu ya di dalam ringkasan eksekutif gitu loh. Atau kalau kita merasa perlu membuat kamus istilah di dalam ringkasan eksekutif, pertanyaannya lebih efektif atau lebih ringkas mana? Langsung disebutkan aja nama lengkapnya aja di situ
atau kita pakai nama pendek di situ, terus kita harus bikin lagi ringkasan, kita harus bikin lagi glosari di bawahnya. Ya, ya itu menurut saya sih tidak efektif untuk sebuah ringkasan eksekutif. Jadi saya tetap menyarankan meskipun ini ringkasan eksekutif, kalau menyangkut nama itu pakai rumus yang normal aja dalam menulis. Yang panjangnya tetap kita sebutkan. Lalu kalau butuh singkatan, ya kita bikin singkatannya. Gitu lah. Kalau tidak butuh singkatan, kita nggak perlu butuh bikin singkatannya. Dan kalau sudah memang di atas alinea atasnya kita sudah sebut panjangnya, alinea bawahnya, saya kira kayak LBMS, itu nggak apa-apa tuh. Kita langsung ke singkatan aja ya, supaya supaya jangan terlalu panjang. Gitu ya kira-kira ya, Kak Nirwan. Jadi untuk soal singkatan, soal nama, saya tetap menyarankan meskipun ini ringkasan eksekutif, tetap nama utamanya, nama lengkapnya disebutkan dulu sebelum ringkasannya. Nah, Ya, jadi baik Bang. memang tidak terlalu Terima kasih. pada akhirnya tidak terlalu pendek ya untuk alinea ini. Gitu hampir sama ya. Memang dia lebih 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 ringkas tapi juga sedikit. Nah, saya untuk ringkasan pertama, untuk periode putaran pertama ringkasan ini saya kira-kira buatnya seperti ini ya. Sebenarnya sama dengan tadi Kakak Nirwan, cuma bedanya saya tidak potong tadi nama-nama ya Kak Nirwan ya. Jadi kalau Kak Nirwan tadi mengusulkan Jasiwa aja atau YU aja gitu ya, langsung TFCA aja. Saya dengan pertimbangan yang tadi saya tidak potong ya, gitu ya. Apa namanya? Tidak membuat dia menjadi lebih pendek. Tapi kemudian juga masih ada tuh di bawah tuh nama-nama yayasan pendukung itu juga saya masih masukkan. Nanti pertimbangan apakah ini perlu dihapus lebih jauh itu nanti ada di penggabungan nanti pada editing terakhir. Gitu ya, Kak Dirwan. Jadi kira-kira ini yang saya buat ya. Setelah itu saya kemudian gabungkan semuanya seperti ini. Jadi yang sudah diringkas itu saya gabungkan semua. Ini 3 alinea pertama, ada 5 alinea ya. Ini jadi seperti ini hasilnya, gitu ya. Yang tadi sudah kita ringkas. Lalu saya baca lagi, gitu ya. Ternyata ada pengulangan, kawan-kawan. Ya, ada beberapa pengulangan di sana, ada beberapa tadi seperti sudah kita juga sampaikan di depan, ada beberapa pengulangan di terjemahan itu, sehingga kemudian saya memutuskan untuk ngedit lagi. Oke, ini ada 5 alinea, sudah saya edit. Tapi ada banyak pengulangan, lalu kemudian ada beberapa keterangan yang sebenarnya tidak perlu menurut saya untuk disampaikan selalu berpanjang-panjang karena ini ringkasan eksekutif. Eh, Intinya kan sebenarnya cuma itu, cuma bahwa ada ancaman terhadap eh, apa namanya ekosistem ini yang lahan basah ini, gitu ya, karena karena ada apa eksploitasi lahan sawit dan kemudian yang lain-lain itu termasuk kebakaran hutan dan yang lain itu sehingga kemudian degradasi ekosistem, lalu dia mengancam habitat di sana, lalu juga mengancam sumber air dan sebagainya. Lalu sebenarnya sudah ada upaya, sudah ada pembentukan forum untuk menangani ini, tapi forum itu tidak bekerja dengan efektif ya, sehingga kemudian tulisan ini sebenarnya ini ingin menggambarkan bagaimana upaya dari Yayasan Yasiwa dengan YU ini untuk kemudian apa membangun kerjasama ya lebih erat lagi di antara para anggota forum yang sudah dibentuk oleh bupati itu. Jadi kira-kira sebenarnya sih itu intinya. Sehingga lalu kemudian saya membuatnya dari 5 alinea yang sudah kita ringkas ini sebenarnya lebih pendek dari yang aslinya. Saya coba meringkasnya lebih pendek lagi. Ya, jadi alinea alinea pertama tadi saya ambil seluruhnya, gitu ya. Alinea pertama tadi saya pakai seluruhnya, tetapi saya coba meringkasnya lagi ya. Ya. Lalu kemudian saya lebih setuju dengan tadi di awal tadi kakak siapa ya yang mengatakan bahwa karena sesuai dengan judulnya sebenarnya program ini lebih mengutamakan apa hewan-hewan seperti badas badas buaya badas hitam gitu ya dan yang lain-lain yang dilindungi itu maka yang jumlah-jumlah yang lain itu saya hilangkan ya saya cuma menyebutkan bahwa ada banyak habitat ya dilindungi di sana ya tapi yang lima lima nama itu yang saya masukkan kalau tadi kan kakak apa ya Alan ya kalau nggak salah itu cuma ambil 2 yang sesuai dengan judulnya tapi saya merasa karena ini semuanya juga hewan habitat apa penting ya ada 5 ya 6 ini jadi saya tetap masukkan semuanya tapi yang jumlah-jumlah yang lain saya hilangkan lalu menjadi lebih lebih ringkas ya tapi tidak menghilangkan esensi bahwa ada persoalan ekosistem di sana yang mengancam terutama ini
juga sumber air ya. Kemudian yang alinea kedua dan ketiga menurut saya itu isinya sama ya kan. Kalau menurut saya alinea kedua ketiga itu kan isinya tentang forum kawan-kawan ya. Saya baca lagi alinea, oh ternyata ini isinya tentang forum ya. Yang pertama pembentukan forum, lalu kemudian sudah ada apa namanya rencana aksi, lalu kemudian yang alinea terakhir juga Yayasan Tulis Yasiwa dan YU juga bicara tentang forum ya, konsorsium tadi tentang forum ya, bagaimana forum itu tidak bekerja dengan maksimal sehingga kemudian mereka bikin konsorsium untuk berupaya untuk kemudian memaksimalkan kerja forum itu, sehingga saya merasa ini sebenarnya bisa disatukan aja dua alinea ini gitu ya. Lalu kemudian saya satukannya alinea ini ya menjadi kira-kira seperti ini. Demi menjaga kawasan itu, lalu forumnya dimasukkan, lalu apa ya Siva menginisiasi program itu untuk kolaborasi anggota forum. Jadi saya tutup dengan kalimat yang Yasiwa dan YU ya, apa menginisiasi program ini untuk memperkuat kolaborasi anggota forum, karena kembali ke judul bahwa sebenarnya yang dipentingkan dalam laporan ini di judul sesuai dengan judulnya adalah soal kolaborasi ya kan, memperkuat kolaborasi, sehingga yang ini saya ambil, saya taruh di kalimat terakhir untuk semacam menegaskan kembali inti daripada laporan ini ya, dalam pengantar ini gitu ya gitu. Nah setelah inilah saya lakukan, kemudian saya langkah berikut itu saya gabungkan kawan-kawan. Jadi kita ternyata setelah kita ringkas ternyata menjadi dari 5 alinea tadi, saya ringkaskan kembali menjadi 2 alinea yang semacam ini. Saya tambahkan judulnya, kira-kira ini latar belakangnya. Jadi dari 5 alinea panjang itu dia menjadi 2 alinea yang masih cukup panjang ini, saya kira ya, dengan judul semacam ini. Ini jadinya, tapi ini kan seperti kita tahu ini belum belum langkah yang terakhir, masih ada satu langkah terakhir, langkah keenam, yaitu kita mengedit ulang lagi. Ini ada salah tulis, salah cetak, ada yang lain-lain menurut kita perlu dikurangi, ditambahkan kan kita masukkan lagi. Nah, kawan-kawan lihat di sini jadinya ini ya, yang apa hasil editan saya kawan-kawan 5. Jadi artinya akan ada 2 bagian besar pada akhir sebenarnya di latar belakang yang kita tadi baca, kita ringkas itu. Pertama, eh, masalahnya adalah bahwa ada ancaman degradasi lahan basah itu yang pada ujungnya bisa bisa mengancam eh, kelestarian kawasan ini, LBMS ini, ya, terutama beberapa hewan yang dilindungi di situ, gitu ya. Lalu kemudian kedua, alinea kedua itu bicara tentang bagaimana upaya untuk mengatasi degradasi ekosistem itu yang juga bermasalah karena tadi persoalan kekurang apa namanya forum yang anggota forum yang tadi belum semua paham rencana aksinya, lalu keterlibatan mereka juga belum parsial gitu ya. Jadi kira-kira saya merasa ya inilah 2 alinea yang mungkin kita perlu, yang mungkin bisa menjadi ringkasan eksekutif dari pengantar itu kawan-kawan. Gitu ya. Lalu kalimat pertama kita lihat, kalau di alinea pertama itu saya ubah ya, yang soal zona konservasi itu tadinya kan di alam kalimat terakhir saya naikkan ke atas gitu ya, untuk menegaskan bahwa ini sebenarnya kawasan yang harus dilindungi, harus dijaga gitu ya. Jadi tidak tidak mulai dengan cerita masalah dulu, tapi dengan statement bahwa kita ingat tadi pendekatan untuk buat tulisan yang efektif untuk laporan itu, saya menyarankan kalau bisa bentuknya deduktif. Jadi kita mulai dengan statement utama di situ. Nah, kemudian satu lagi yang saya lakukan, saya lupa tadi, saya lakukan tadi soal tadi yang berkaitan dengan singkatan. Di Kalau kita lihat di kalimat aslinya itu penulis itu menyingkat ya, lead bank disingkat, terus LSM disingkat gitu ya. Saya di sini saya bilang untuk supaya taat taat kepada prinsip tulisannya efektif, saya apa lengkapkan. Jadi lead bank dia yang tadinya ditulis lead bank, saya bikin lembaga penelitian ya gitu dan pengembangan sebenarnya. Kemudian LSM saya tulis lembaga swadaya masyarakat gitu, jadi dilengkapkan. Nah, lalu kemudian yang soal penopang dana ya, itu saya hilangkan karena menurut saya untuk di executive summary, di ringkasan eksekutif tidak terlalu penting juga kita sampaikan siapa yang menjadi penopang ya, dana ini. Tapi kalau misalnya kawan-kawan merasa ini penting, ini berkaitan dengan donor dan sebagainya, karena ini juga akan menjamin kelangsungan program segala macam, ya saya kira itu bisa ditambahkan ya. Tapi saya merasa kalau dari saya sih saya mengusulkan oke untuk eksekutif summary barangkali kita nggak perlu nih masukkan nama donor itu. Gimana kawan-kawan, ada tanggapan?
masih ada satu lagi. Kalau ada sedikit lagi, kita lihat Oh ya, tugas baik. yang Nanti dikerjakan kita oleh open. kita Kita jawab. lihat tugas yang dikerjakan oleh kakak kakak Afrisal ya. Kakak Afrisal selain tadi ini tugas yang dikirim kakak Monica, kakak Afrisal juga kirimkan tugasnya. Dia itu meringkas, membuat eksekutif summary dari sebuah berita ternyata. Belakang saya tahu. Apa namanya? Beritanya nanti kita lihat ya. Saya langsung aja, kita waktunya terbatas ya. Kakak Afrisal ya. Jadi kalau kita lihat di tadi judul awalnya tadi itu dia tentang penindakan terhadap para pelaku, para backing ya sebenarnya. Itu yang tidak dilakukan polisi. Polisi ini belum menindak itu para pelaku ini. Tapi Kakak Afrizal di judul ini, di eksekutif ringkasan eksekutifnya kasih judul maraknya peti Parimo di Provinsi Sulteng. Jadi itu agak agak ini ya Kakak Afrizal ya, agak bergeser dari sebenarnya apa inti daripada laporan yang diringkas tadi. Kayaknya seperti Kakak Afrizal, kalau kita kembali kepada pembahasan kita di minggu lalu itu, Kakak Afrizal membuat angle baru nih. Jadi bukan hanya bicara tidak tidak mengutamakan untuk membicara soal pelaku yang tidak ditindak, tetapi bicara tentang oh ini ada marak ini apa pertambangan ilegal gitu ya, Kakak Afrizal. Nah, menurut saya sih sebaiknya eksekutif summary itu tidak membuat angle baru dari laporan utamanya gitu ya. Benar-benar seperti saya bilang, bahkan judulnya pun saya minta dan memang sebaiknya itu sama persis dengan judul daripada naskah asli yang diringkas. Gitu ya, Kakak Afrizal dan teman-teman. Nah, gitu. Jadi saya kira itu. Jadi, nah, dan kalau kita baca naskahnya Kakak Afrizal itu masih masih dia tetap berdasarkan apa merujuk kepada berita utamanya tadi seperti saya bilang Kakak Afrizal. Tapi karena angle-nya sudah bergeser, saya tidak bisa kasih komentar yang lebih lebih detail soal soal angle itu, yang itu, ya, Kakak Afrizal ya. Jadi mungkin saya kira untuk Kakak Afrizal komentar utama saya yang paling penting adalah upayakan kalau lain kali kita bikin bikin eksekutif summary itu pastikan bahwa kita tidak membuat angle baru. Ya, kita tidak merumus kita hanya sekedar dalam ringkas eksekutif itu hanya sekedar meringkas apa yang ditulis dalam laporan aslinya, gitu ya. Kalau dalam laporan aslinya seperti saya bilang tadi, angle-nya adalah atau uh, poin pentingnya adalah soal penindakan, maka ya penindakan itu yang kita ambil sebagai angle, ya, ya. Jadi judulnya jangan diubah, ya, gitu tetap sama. Ini kira-kira saya kira Kak Afrizal, nanti coba saya tunjukkan bagaimana. Tapi begini, saya tetap saya kira tetap menurut saya terlepas dari saya lepaskan kalau saya kemudian melepaskan ini daripada naskah aslinya, saya coba melihat naskah Kakak Afrizal sendiri ya yang sudah diringkas. Anggap saja ini sama dengan tidak berbeda dari naskah aslinya. Gitu ya. Kemudian saya coba lihat ya. Itu jadinya seperti ini ya kita lihat jadi Kakak Afrizal tadi bikin ringkasan, ini mungkin untuk Kakak Afrizal yang lain. Jadi ini yang Kakak Afrizal buat. Alinea ada sekitar 5 alinea juga tadi. 4 atau 5 alinea. Alinea pertama, Kakak Afrizal tulis seperti ini. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Jadi karena angle sudah berbeda ya. Kita lepaskan dari naskah aslinya. Coba kita lihat yang sudah ditulis saja. Ya, ini. Nah, ini menurut saya sih ini juga masih masih terlalu panjang sebenarnya untuk informasi yang semacam ini ya. Gitu ya. Lalu saya coba ringkas seperti ini Kakak Afrizal. Ya, apa namanya? Untuk awal aja kita kira oh begini dulu sebenarnya. Jadi ada beberapa tetap saya pertahankan gitu ya. Tapi ada beberapa misalnya kalimat terakhir itu eh, soal kerusakan segala macam gitu ya. Itu saya naikkan ke atas saja, disambung aja di atas. Jadi langsung saja aktivitas penambangan itu telah menyebabkan kerusakan ya yang dikibatkan oleh ini. Jadi kira-kira itu. Lalu kemudian alinea keduanya Kakak Afrizal mengutip Ketua Dewan ini Rivaldi menginformasikan bahwa ini sudah tersebar luas setelah beberapa kali dimuat 5 cetak, namun pihak Polda Sulteng enggan melakukan penindakan atau penerbitan. Nah, saya melihat misalnya ini apa Muhammad Rivaldi itu menjadi tidak tidak terlalu penting lagi di sini karena informasi soal ini kan juga sudah ada di media cetak. Gitu. Sehingga kalau kita bikin ringkasan, menurut saya sih udah nama kita keluarkan aja dulu karena menjadi tidak penting. Tapi yang kita tegaskan bahwa ini sudah disampaikan di media cetak beberapa kali. Gitu ya. Jadi
Kemudian saya coba ringkas lagi alinea itu menjadi ini. Informasi aktivitas pertambangan ilegal ini sudah tersebar luas. Jadi dan telah beberapa kali dimuat di media cetak. Jadi tanpa perlu menyebutkan bahwa ini disampaikan oleh Muhammad Rivaldi. Ya, saya merasa tidak perlu kita kutip Muhammad Rivaldi kalau itu sudah dimuat di media cetak gitu kan, karena kita juga bisa mengutip secara mandiri, gitu ya, kawan-kawan. Jadi di ringkasannya itu saya bikin begitu. Namun pihak Polda enggan melakukan penindakan penertiban terhadap oknum-oknum, gitu ya. Lalu alinea terakhir ya, alinea terakhir ini sebenarnya kakak Afrizal sebenarnya hampir sama. Yang menurut saya sih tidak berbeda dengan alinea sebelumnya ya. Soal ada keterlibatan oknum, lalu kemudian itu belum ditindak gitu kan. Ya, sehingga saya coba ringkas lagi begini, aktivitas Desa Lobu sudah menjadi sorotan diduga ada keterlibatan aparat gitu ya. Untuk itu diharapkan agar pihak Propam Sulteng menindak tegas aparat yang membackup. Ada beberapa perbaikan di sini, misalnya membackup itu B-nya harus kecil ya, saya perbaiki menjadi kecil gitu ya. Apa dan seterusnya tulisannya. Lalu kemudian ke alinea terakhir ya, dengan adanya tindakan tegas terhadap itu satu, jadi ada 3 alinea dia bicara tentang oknum itu ya di bawah ya. Lalu saya ringkaskan menjadi tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat bisa menjadi warning bagi aparat lainnya agar tidak menjadi backing ya aktivitas pertambangan ilegal dimanapun ya di wilayah Sulteng gitu ya. Nah, ini kemudian kita gabungkan ya. Saya kira kita tetap gabungkan seperti langkah keempat kita gabungkan. Kalau dia ada 4 alinea, tetap 4 alinea seperti ini ya. Kakak Official, saya coba tapi sudah lebih pendek dari aslinya. Tapi seperti saya bilang, ada beberapa pengulangan ini sebenarnya di beberapa alinea. Nah, yang pengulangan-pengulangan itu kalau kita mau editing itu kita perbaiki ya. Akhirnya nanti saya Kakak Afrizal pada akhirnya saya menyarankan sebenarnya kalau untuk tadi untuk ringkasan eksekutif yang Kakak Afrizal tulis itu pada akhirnya saya menyarankan mungkin masih bisa diperas lagi menjadi hanya tiga alinea ya dengan tapi tetap ini enggal yang Kak Afrizal buat ya. Jadi pertama alinea pertama itu menyebut tentang adanya pelanggaran penambangan ilegal dan akibat buruk yang ditimbulkan. Lalu kemudian alinea kedua kemudian masuk kepada informasi tentang tadi belum ditindak ya, belum ditindak. Lalu alinea ketiga lalu masuk lebih lebih dalam lagi kepada informasi kenapa dia belum tindak. Oh, ternyata karena ada backing dari pertambangan ilegal. Jadi itu 3 hal sebenarnya yang utama dalam dalam ringkasan eksekutifnya Kakak Afrizal. Artinya kalau kita diedit lagi di ujung itu harusnya bisa sesingkat ini. Kira-kira itu yang bisa saya evaluasi. Nanti kirim evaluasi yang detailnya saya kirimkan kembali ke Kakak Afrizal ya. Saya reply emailnya gitu ya. Kakak Afrizal. Ada tanggapan? Oh ya udah kalau begitu kita kita tutup aja ya. Saya kira ininya. Begitu kawan-kawan saya kira apa namanya latihan kita dan evaluasi kita hari ini. Saya minta maaf mungkin tidak terlalu efektif karena tadi kita tidak menerima tidak seperti yang kita harapkan. Tapi mudah-mudahan saya berharap yang tadi latihan singkat tadi mudah-mudahan paling tidak mengingatkan kita kembali tentang kelas kita terakhir soal executive summary. Bung Philips, ini tidak ada pertanyaan. Gimana? Langsung closing Ya, statement dari oke. Bung Philips aja ya. Ya, saya kira apa namanya kalau begitu kawan-kawan saya kira terima kasih sudah terlibat lagi siang ini dengan hari ini berarti kelas kita tentang ringkasan eksekutif sama policy brief sudah selesai kawan-kawan. Mudah-mudahan ada yang nyantol lah kawan-kawan ya, ada yang diingat sehingga ketika nanti saya mengerti kenapa kawan-kawan tidak mengerjakan tugas barangkali ada kesibukan lalu barangkali memang tidak ada saat ini tidak ada relevansi ya barangkali ringkasan eksekutif dan policy brief nggak apa-apa tapi mudah-mudahan ini diingat sehingga ketika nanti besok-besok ada kebutuhan untuk mengerjakan itu. Nah, ini bisa bisa kemudian teman-teman bisa reverse lagi ke sini sehingga mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan. Oke, baik. Kalau gitu mungkin sebelum closing dari aku mau kasih info ke teman-teman. Sebelum info mungkin aku minta teman-teman untuk foto bareng dulu ya, Bung Philips ya. Oke, teman-teman, aku minta tolong ke teman-teman buat nyalain kameranya. Sip. Aku hitung sampai 3 ya, teman-teman ya. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, teman-teman boleh gaya bebas sekali lagi 1, 2, 3.
Oke, terima kasih banyak Bung Philip, terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah mengikuti kegiatan sampai selesai. Untuk besok mungkin bagaimana teknisnya akan diinfoin kembali ya Bung Philip ya. Baik, kalau gitu semoga materi latihan polisi brief hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Untuk video dan rekaman serta materi sesi 3 nanti akan dikirimkan ya teman-teman ya via newsletter atau bisa juga melalui webnya Lingkar Madani, lingkarmadani.id. Mungkin itu aja dari saya, dan satu lagi sesi 4 Bung Philips itu besok ya teman-teman ya, ada di hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di jam yang sama. Untuk link, teman-teman bisa menggunakan link yang sama, link yang barusan teman-teman gunain, atau kalau misalkan tidak menerima linknya melalui email, boleh japri ke saya, nanti saya akan bantu ya teman-teman. Itu aja dari saya, terima kasih banyak, selamat kembali bekerja, selamat istirahat juga teman-teman, sampai jumpa di kegiatan berikutnya ya. Selamat siang. Yo, selamat siang. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bung Sampai Philip. jumpa. Philip ya. Selalu. Berikan kau perlindungan sebagai